Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Saifuddin Jailani, sahabat rumah belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk melihat bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Meskipun hanya menggunakan PowerPoint, apabila video pembelajaran ini dikemas dengan baik dan mengikuti langkah-langkah yang benar, maka akan menghasilkan sebuah media pembelajaran yang sangat menarik, yang sangat efektif. Nah, bagaimana langkah-langkahnya tersebut? Mari kita langsung untuk menyimak langkah-langkahnya. Sahabat rumah belajar, berikut ini akan saya paparkan 7 langkah membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Langkah pertama, tentukan topiknya. Tentunya dalam memilih topik, pilih hanya satu topik yang dibahas dalam video pembelajaran. Pilih topik yang spesifik supaya pembahasan tidak terlalu luas, karena kalau pembahasan terlalu luas maka videonya akan panjang. Kemudian langkah yang kedua, tentukan tujuan. Setelah topik sudah ditentukan, maka tentukan tujuan pembelajaran Anda. Misalnya saya kasih contoh. Contoh yang akan membuat video pembelajaran topiknya adalah wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Setelah topik sudah saya tentukan, maka langkah selanjutnya adalah tentukan tujuan. Karena dari tujuan ini kita akan bisa membuat materi yang pas atau sesuai. Karena materi yang dibuat berdasarkan tujuan juga. Misalnya saya buat tujuan seperti ini. Ini adalah contoh tujuan pembelajaran, yaitu supaya siswa mampu memahami makna dan arti wawasan Nusantara. Ketika tujuan itu ditetapkan, maka kita akan membuat materi hanya konsep tentang makna dan arti wawasan Nusantara saja. Nah, disinilah pentingnya menentukan tujuan. Oleh karena itu, setelah membentuk topik, segera tentukan tujuannya. Langkah selanjutnya, yang ketiga adalah buat materi. Untuk materi ini, saya tidak akan membahasnya karena bila dibahas langkah-langkah buat materi akan terlalu panjang. Dan saya yakin sahabat rumah belajar sudah lebih paham dan lebih kompeten mengenai pembuatan materi. Intinya, setelah materi sudah kita siapkan, maka langkah selanjutnya adalah yang keempat, buat slide PowerPoint. Saya sering melihat banyak yang membuat video pembelajaran dengan menggunakan slideshow kurang menarik dan kurang efektif. Kenapa demikian? Karena di dalam pembuatannya kurang memperhatikan kaidah-kaidah desain yang benar. Seperti pembuatan slide yang isinya tulisan saja dan penuh dengan tulisan. Karena tulisannya panjang sehingga yang melihat akan sulit membaca dan juga kurang menarik. Kemudian juga ada yang menggunakan gambar, tetapi gambarnya tidak relevan atau gambarnya buram. Ini akan membuat slide ini kurang enak untuk dipandang. Untuk itu, para sahabat rumah belajar, bila ingin membuat slide video pembelajaran, buatlah yang menarik dan efektif dengan menggunakan kaidah
kaidah desain yang benar. Langkah selanjutnya, yaitu yang kelima, adalah buat skrip presentasi di bagian note pada masing-masing slide, atau diketik dan dicetak di kertas, karena pembuatan skrip di notes hanya bisa digunakan pada PowerPoint 2019. Ini adalah contoh membuat skrip di kertas yang akan dibaca pada saat merekod atau merekam PowerPoint. Adapun cara menulis skrip pada notes di masing-masing PowerPoint adalah sebagai berikut. Sahabat rumah belajar, ini adalah contoh slide yang sudah saya buat, yang nanti akan dipraktekkan dalam pembuatan video. Yang saya buat ini adalah merupakan slide yang sudah dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun langkah-langkah yang sudah dibahas tadi di atas. Setelah sahabat rumah belajar sudah buat slide, maka langkah selanjutnya buatlah skrip. Pertanyaannya, skrip atau notes tulisannya itu ada di mana? Silakan sahabat rumah belajar perhatikan caranya begini. Ini digeser ke atas atau ditarik ke atas. Nah, maka disinilah silakan sahabat belajar untuk menulis skrip sesuai dengan apa yang ingin Anda sampaikan, ya. Jadi ada slide 1 ini sudah ada, slide 2 pun sudah ada, slide 3 pun sudah ada. Jadi skrip ini sangat penting karena akan membantu agar kalimat yang akan kita sampaikan tertata dan terarah, sehingga enak didengar dan mudah dipahami oleh penonton. Langkah yang keenam adalah rekam suara presentasi langsung di slide PowerPoint. Nah, cara penerapannya adalah seperti ini. Saya akan tunjukkan contoh step by step. Sahabat rumah belajar, ini adalah slide yang saya tunjukkan tadi. Sebelum kita memulai untuk merekam, pastikan mikrofon Anda sudah aktif. Dan agar menghasilkan suara yang jernih atau bagus, saya sarankan agar sahabat rumah belajar menggunakan mikrofon eksternal. Serta jangan lupa siapkan kertas skrip yang sudah dibuat. Ini jika kita menggunakan PowerPoint di bawah tahun 2019. Baik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah klik slideshow, kemudian pilih record slideshow, kemudian klik start recording from beginning, kemudian start recording. Nah, pada saat di sini ada semacam tulisan ini, ya, angka ini adalah merupakan tanda bahwa kita sudah harus mulai merekam. Nah, pada saat itulah kita merekam sampai selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ya, maka kita klik and show. Nah, tanda bahwa kita merekam berhasil, maka kita lihat di sini, ya. Di sini ada yang namanya tanda suara. Tanda suara. Nah, di sini ada tanda suara. Nah, dengan adanya tanda suara ini,
kita membuktikan bahwa telah berhasil merekam, dan kita pun bisa melihat ya previewnya hasil dari rekaman kita. Nah, ini hasil dari rekaman yang sudah kita lakukan. Langkah yang terakhir adalah yang ketujuh, mengekspor PowerPoint ke format video. Adapun langkah-langkahnya adalah seperti ini. Sahabat rumah belajar, untuk mengekspor file PowerPoint ke format video, caranya sangat mudah sekali. Yaitu, sahabat belajar silakan klik file, kemudian pilih ekspor. Nah, kemudian cari yang namanya create a video. Nah, kita lihat, cari tentang resolusi videonya ya. Terus kemudian kita create video. Nah, setelah itu kita cari yaitu nama filenya, kita tulis filenya biar kita mudah untuk mencarinya. Setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu yaitu rendernya. Nah, lama tidaknya render itu tergantung dari panjang atau pendeknya video yang kita buat. Nah, setelah render sudah selesai, maka kita akan melihat hasil dari video yang kita buat tadi. Kita kembali ke desktop, kita lihat hasilnya, Wawasan Nusantara. Oke, klik, dan inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Saifuddin Jailani, founder portal kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan membahas materi bab wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Tujuan dari materi ini adalah setelah siswa mempelajari materi, diharapkan siswa akan mampu memahami hakikat wawasan Nusantara. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang ketiga, siswa mampu membedakan aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Dan yang keempat, siswa mampu menunjukkan contoh dan peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Dalam materi ini dibagi menjadi 4 subbab bagian atau subbab bahasan, yaitu yang pertama adalah wawasan Nusantara, yang kedua adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, yang ketiga adalah. Nah, demikianlah cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Sahabat rumah belajar, dengan menerapkan 7 langkah tersebut tadi, saya percaya bahwa Anda akan mampu membuat sebuah video pembelajaran dengan sangat menarik dan efektif. Silakan mencoba dan mempraktekkan. Salam rumah belajar.